Pemirsa, Indonesia mendukung reformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan. Indonesia juga menekankan bahwa kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik atau FTAAP merupakan inisiatif penting dalam integrasi kawasan Asia Pasifik sesuai dengan visi APEC Putrajaya 2040. Dukungan Indonesia terhadap reformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan disampaikan Indonesia pada pertemuan Menteri Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC Ministerial Meeting atau IMM ke-35 di Lima, Peru pada Kamis 14 November 2024. Dalam pertemuan tersebut dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Menteri Luar Negeri Sugiono dan didampingi Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Jatmiko Bris Wicaksono. Mendak Budi menyatakan Indonesia mendukung reformasi WTO untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan. Indonesia juga mendukung peran kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik FTAAP dalam integrasi regional dan perdagangan terbuka sesuai dengan visi APEC Putrajaya 2024, menurut Mendak Budi, WTO tetap menjadi landasan sistem perdagangan multilateral, memberikan kerangka kerja penting untuk mengatasi tantangan bersama di antara beragam perekonomian. Mendak Budi juga menggarisbawahi pentingnya memastikan akses pasar yang adil dan merata bagi produk pertanian, terutama dari negara berkembang. Selain itu, memberdayakan usaha kecil dan menengah UKM dari negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan global sangatlah penting. Sementara itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Jatmiko Bris Wicaksono menambahkan Indonesia berkomitmen dalam memajukan inklusivitas dan mendukung paragraf khusus mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan dalam deklarasi Menteri MC13. Meningkatkan peran perempuan dalam perdagangan akan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan ekonomi sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu, dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup, Indonesia juga menyadari pentingnya upaya untuk melindungi lingkungan dan melakukan mitigasi perubahan iklim. Jatmiko menerangkan untuk mewujudkan visi ini, kerjasama peningkatan kapasitas dan fleksibilitas sangat penting dalam mengakomodasi beragam tingkat pembangunan dalam APEC. Hal ini termasuk menciptakan kerangka kerja untuk integrasi bertahap dan memberikan dukungan bagi perekonomian pada berbagai tahap kesiapan. Menurut Jatmiko, Indonesia sangat yakin dengan upaya kolektif, visi bersama dan saling menghormati dapat memajukan visi Putrajaya 2040 serta memastikan masa depan kemakmuran bersama yang bermanfaat bagi semua orang. Pada APEC Ministerial Meeting atau IMM ke-35 ini ada 3 agenda utama pertemuan, yaitu inovasi dan digitalisasi untuk transisi ekonomi formal dan ekonomi global, pertumbuhan berkelanjutan, serta perdagangan dan investasi bagi pembangunan yang inklusif dan terkoneksi. Pada IMM, Indonesia juga menyoroti pengurangan limbah pangan, transisi energi adil, dan inovasi hidrogen. Indonesia juga mendorong investasi dan kerjasama ketahanan ekonomi dan energi berkelanjutan. Di sela pelaksanaan IMM, Mendak Budi melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan negara mitra dagang yaitu Jepang, Singapura, Kanada, Korea Selatan, dan Hong Kong. Tujuan pertemuan tersebut untuk meningkatkan perdagangan dengan para mitra dagang. Selain itu, Mendak Budi mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sejumlah agenda, yaitu kunjungan kenegaraan dengan Presiden Peru serta APEC CEO Summit.